Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Video saya kali ini adalah aksi nyata yang merupakan tugas modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Sunardi Van Gobel, calon guru penggerak angkatan 7 di SDN 08 Lemito, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Dengan fasilitator Ibu Selvi Kadir Lahati MPD dan pengajar praktik Bapak Amiruddin Ismu MPD. Seperti apa coaching supervisi akademik dari saya? Mari kita lihat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunardi Van Gobel, CGP Angkatan 7 Provinsi Gorontalo, akan melakukan coaching supervisi akademik pada rekan saya Ibu Cindrawati Marapa di kelas 3. Baiklah, kami akan memulai coaching ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Cindra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh iya, alhamdulillah, jadi sehat-sehat ya Bu. Iya. Nah, ini saya ingin menanyakan apa yang menyebabkan sehingga Ibu Cindra perlu bertemu saya pada hari ini. Ya baik, terima kasih. Ada beberapa hal yang perlu saya inginkan dari Bapak atas pertemuan hari ini, yaitu saya ingin menerima atau ingin Bapak memberikan bantuan kepada saya bagaimana cara meningkatkan proses pembelajaran saya di kelas, bagaimana mengolah kelas pada saat proses pembelajaran itu siswa tidak akan ribut. Maksudnya meminta bantuan kepada Bapak kira-kira bagaimana atau saran yang saya harus lakukan di kelas. Baik. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Bu Cindra kepada saya. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, sebenarnya apa yang Ibu Cindra harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, terima kasih. Yang saya harapkan itu saya hanya menginginkan bagaimana cara saya untuk meningkatkan proses pembelajaran saya di kelas, bagaimana menumbuhkan minat belajar siswa pada saat saya belajar atau memberikan materi-materi yang saya ajarkan pada Baik, terima kasih. Kemudian saya tanyakan lagi, menurut Ibu Cindra, seperti apa pembelajaran yang baik agar tujuan pembelajaran yang dilakukannya dapat tercapai? Ya, baik, terima kasih Pak. Kalau menurut saya, pribadi saya, proses pembelajaran yang baik yang harus kita lakukan, terutama di sini kita harus cara mengefisienkan waktu. Kita juga sebagai guru harus menyediakan perangkat pembelajaran berupa RPP, Prosem, silabus dan media serta KPD soal-soal materi yang akan kita ajarkan saat ini. Terus yang satu lagi Pak yang harus kita ini juga itu proses pembelajaran diferensiasi. Terkait dengan pembelajaran yang sudah disebutkan oleh Bu tadi, usia waktu, kemudian perangkat pembelajaran serta modul pelajaran yang harus tersedia. Bolehkah saya tanyakan lagi, apa yang akan Ibu Cindra lakukan agar pembelajaran yang seperti Ibu Cindra harapkan itu dapat dilaksanakan seperti dalam pembelajaran sehari-hari? Ya, saya akan melaksanakan proses pembelajaran sesuai yang sudah saya sampaikan tadi. Kita harus menyediakan media-media yang menarik. Kemudian di sini dalam penerapannya perlu kita ketahui bahwa harus melakukan proses pembelajaran diferensiasi, di mana kita harus mengaitkan materi, media, bahan ajar yang menarik untuk siswa agar siswa tersebut mempunyai minat untuk belajar atau motivasi mereka yang tinggi untuk belajar. Kembali kepada pembelajaran berdiferensiasi, kita kan mengenal hanya kurikulum 13. Di dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tadi, apa yang Ibu Cindra akan laksanakan? Iya, yang pertama yang saya harus lakukan pada proses penerapan pembelajaran diferensiasi itu, saya mengharapkan siswa mempunyai minat dalam belajar
Kemudian saya sebagai guru kelas 3 saya juga akan meningkatkan proses belajar mereka melalui media-media yang menarik, alat-alat peraga yang berupa video, gambar-gambar seperti itu yang saya akan berikan kepada siswa. Baik, jadi akan saya tangkap dari apa yang kita sampaikan dari pembelajaran dari diferensiasi tersebut. Berarti pembelajaran disesuaikan dengan minat siswa ya? Iya. Yang ada yang audio, iya, kemudian ada yang visual, ada juga yang gambar-gambar estetik ya. Jadi disesuaikan dengan minat atau kebutuhan siswa. Nah, kemudian dari pembelajaran seperti itu, kalau boleh tahu, kapan Ibu Cinta akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi seperti yang Ibu Cinta sampaikan tadi? Ya, insya Allah saya akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut besok. Oh, jadi sudah besok ya? Iya, saya sudah melakukan persiapannya. Ya, jadi selanjutnya dari pembelajaran yang disebut berdiferensiasi, kalau boleh tahu materi apa yang akan diajarkan besok? Iya, besok itu saya akan mengajarkan bagaimana anak-anak untuk mengenal macam-macam atau jenis-jenis cuaca yang ada di Indonesia. Seperti itu materi yang akan saya sampaikan. Jadi akan dilaksanakan besok, kemudian materi tentang macam-macam cuaca ya? Cuaca. Kemudian yang saya tanyakan kembali, apa yang akan Ibu Cinta siapkan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada besok itu? Ya, seperti yang saya sudah sampaikan di awal, yang pertama itu kita harus mediakan dulu perangkatnya, kemudian media-media yang menarik seperti gambar-gambar itu cuaca, kemudian ada juga yang dalam bentuk video tentang cuaca-cuaca. Karena di sini ada kaitannya dengan berdiferensiasi, saya akan membagi kelompok. Di dalam kelompok itu ada berbagai jenis karakteristik masing-masing siswa. Ada yang siswa yang sudah mampu atau yang belum mampu dan yang masih pengetahuannya masih di bawah. Di situ saya akan membagi kelompok. Itu yang saya akan ajarkan kepada siswa. Baik, terima kasih dari apa yang saya dengarkan yang Ibu Cinta sampaikan ini. Maka kelihatannya sudah siap. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa dari pembelajaran sebelumnya yang belum menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian dikaitkan dengan K13 yang sebelumnya, apakah ada perubahan. Nanti setelah pembelajaran dilaksanakan, kita akan masuk pada sesi berikutnya tentang pasca observasi, apakah ada perubahan atau tidak. Ini akan kita seperti Bu Cin ya. Iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikianlah proses coaching supervisi akademik pada tahap pra-observasi. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kemarin dari sebelum melakukan pembelajaran, saya dengan Ibu Cinta sudah sepakat untuk melakukan observasi terhadap pembelajaran yang dia lakukan. Jadi dari pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Cinta, di mana area pengembangan yang diharapkan oleh Ibu Cinta itu tentang proses pembelajaran. Saya ulangi di sini karena pada pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Cinta Sumarta ini
sebelumnya menggunakan kurikulum K13, sehingga ada permasalahan di kurikulum K13 di mana ada pencapaian yang diharapkan oleh Ibu Cinta itu tidak terrealisasi, sehingga dalam bincang-bincang saya dengan beliau, bagaimana kita menggunakan cara dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ketika pada proses pembelajaran saya ada di situ. Nah, dari hasil observasi saya pada pembelajaran yang Ibu Cinta lakukan di area pengembangan, saya sudah melihat Ibu Cinta sudah ada apresiasinya, sudah nampak. Kemudian dalam penyampaian tujuan pelajaran juga sudah ada kegiatan inti pembelajaran. Kemudian sampai di evaluasi. Nah, di sini saya ingin menanyakan kepada Ibu Cinta dari terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang Ibu rasakan pada saat menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan kurikulum K13? Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Saya sebenarnya jujur yang sebelum saya melakukan proses pembelajaran diferensiasi itu Pak, hati saya itu masih merasa gugup, merasa takut. Ya, karena sebenarnya apa yang sebenarnya saya harus saya buat. Tetapi setelah melakukan proses pembelajarannya secara langsung di kelas, di mana saya dapat mengetahui bahwa proses pembelajaran berdiferensi ini guru dapat mengetahui karakteristik dari masing-masing setiap siswa, dan saya juga dapat melakukan pemetaan sesuai kebutuhan siswa tersebut yang ada di kelas. Itu yang setelah saya lakukan, oh begini ini proses pembelajaran diferensiasi dibandingkan dengan kurikulum K13. Tadinya saya hanya menggunakan kurikulum K13, saya hanya memberikan buku, ini tujuannya, indikatornya. Tetapi setelah melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi, saya dapat melakukan pemetaan sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing siswa. Seperti ini. Baik, saya lanjutkan. Dari yang telah Ibu Cinta sampaikan, apa yang saya lihat, saya ingin menanyakan bagaimana dengan semangat siswa saat mengikuti pembelajaran. Iya, baik, terima kasih. Di mana siswa itu mereka sangat senang karena pembelajarannya juga, proses pembelajarannya juga itu merasa baru atau mestinya yang baru, hal yang baru bagi mereka Pak. Jadi mereka merasa mempunyai minat untuk belajar, untuk mengetahui kira-kira apa yang materi yang akan saya sampaikan, apa yang saya berikan pada siswa. Kemudian dari sisi pencapaian dari tujuan pembelajaran, saya lihat tujuan pelajaran sudah sampaikan. Kemudian dari hasil yang diharapkan oleh Ibu Cinta, apakah tercapai sesuai dengan yang diharapkan oleh Ibu Cinta? Ya, alhamdulillah Pak. Meskipun tidak sepenuhnya, tetapi alhamdulillah dari hasil proses pembelajaran yang sudah saya berikan dengan saya menilai pengetahuan sesuai dengan karakteristik kebutuhan siswa. Alhamdulillah sudah baik. Baik, sebelumnya sebelum pra-observasi, situ Ibu Cinta mengatakan bahwa ada sebagian anak yang tidak aktif pada pembelajaran di kurikulum K13 atau sebelumnya. Dengan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, apa Ibu Cinta melihat bahwa anak-anak yang tidak aktif tadi catatannya ada terlihat pada saat pembelajaran? Iya, ada. Alhamdulillah, di mana jumlah siswa saya itu Pak 20 orang, ada yang tadinya 6 orang yang belum lancar membaca dan tidak tahu membaca, dan ada juga yang maksudnya yang sering bolos. Nah, dengan saya menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi ini, mereka sudah mempunyai minat untuk belajar, motivasi mereka. Karena pada saat saya membelajarkan itu Pak, saya memperlihatkan langsung video-video yang saya ambil dari YouTube Pak. Maksudnya ada gambar-gambar, ada yang bergerak-bergerak seperti itu, ada gerakan-gerakan itu Pak, sehingga membangkitkan siswa yang tadinya itu malas-malas di kelas, sering keluar itu Pak, mereka dengan melihat video itu yang saya sudah ajarkan di kelas, ini ibu, saya akan menjawab ini Pak, ya Ibu, saya tahu ini dia punya gambar apa, begitu Pak, seperti itu. Jadi sudah ada Pak, yang tadinya yang tidak ini, jadi alhamdulillah sekarang mereka sudah
Adik. Yang biasanya cuma vakum di kelas, sekarang Iya, aktif ya. iya, karena dengan adanya video-video itu Pak. Karena memang sebelumnya di FPP sudah ada pemetaan ya. Iya Pak. Kebutuhan siswa. Nah, jadi seperti yang Ibu Cinta sampaikan itu sudah benar apa yang saya sudah lihat. Hanya pada akhir pembelajaran saya tidak melihat di situ tindakan refleksi dari Ibu Cindra karena perasaan siswa tidak ditanyakan. Iya, terakhir belajar Pak, karena saya sudah lupa. Iya, saya lupa itu tanyakan apa perasaan adik-adik saat menerima itu materi, bagaimana? Tidak, saya sudah. Mungkin ada saran Pak Mono kalau dapat, ini kan Ibu Cinta kan sudah dapat apresiasi. Bisa sebelum di refleksi akhir mungkin ada refleksi awal. Jadi kayak stiker gambar wajah. Ya, misalnya nanti mereka disuruh memilih mengawali proses pembelajaran, disuruh pilih dulu mana stiker wajah yang kamu pilih, apakah stiker senyum atau stikernya marah atau apa. Nah, setelah itu kan kita sudah bisa melihat nanti di akhirnya yang tadi Pak mau sampaikan tadi yang refleksi akhir dilupa itu mungkin diberikan lagi supaya di situ akan kelihatan berarti metode yang kita bawakan ini itu sangat disukai diminati. Ini seperti itu saran dari saya. Terima kasih. Jadi secara umum saya simpulkan bahwa apa yang sudah yang dilakukan oleh Ibu Cinta dalam kelas dengan pembelajaran dari Kriansa sudah berjalan cukup baik. Hanya memang mungkin karena ini baru pertama kali dipraktikkan sehingga pada sesi akhir tentang refleksi tadi terlewatkan. Tapi dalam proses saya sudah lihat sudah memang ada perkembangan sesuai dengan area pengembangan yang dilakukan oleh Ibu Cinta. Ini sudah terjadi. Nah, mungkin saya bisa mendengar sedikit dari terkait perasaannya Ibu Cindra. Ini di luar dari konteks yang jadi ini kan salah satu Ibu Cindra sebagai isi kan perasaannya nah berdasarkan perasaannya Cindra apa jadi observasi yang dilakukan ini apakah nanti ini bisa akan berdampak ke yang lain atau mungkin yang sekedar Ibu Cinta saja yang ingin merasakan. Saya mengharapkan bukan cuma saya sendiri, saya mengharapkan di pihak sekolah dapat menerapkannya proses berdiferensiasi ini dari kelas 1 sampai kelas 6 supaya dapat merasakan atau dapat meningkatkan pengetahuan dari masing-masing guru. Oh, begini perangkat atau RPP yang berdiferensiasi. Berarti sama Ibu Cinta juga menjadi keras ini bahan kerjain. Oh, nggak ikut ujian. Ya, berarti ada kesamaan di pendidikan guru penggerak dengan pendidikan profesi guru kan, kayak dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi alhamdulillah Ibu Cinta juga merasakan senang anak-anak pun seperti yang tadi seperti yang saya dengar ada anak yang bolos, ada anak yang tidak suka belajar dengan model pembelajaran yang berdiferensiasi tadi alhamdulillah mereka sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini akan berpulang dan teman-teman yang lain bahwa kalau masih ada kok. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Cinta atas waktunya hari ini. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian video tentang coaching supervisi akademik dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.